Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Sahabat Doima TV, berbahagia sekali pada kesempatan malam hari ini kita kembali bersama dalam kajian kitab Fi Dhilalil Quran di kesempatan Kamis 28 Juli 2022 bersama guru mulia kita Buya Syakur Yasin MA. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Cadang Pinggan Indramayu. Sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah dan bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pemirsa, acara ini disiarkan langsung dari Kompleks Pesantren Pondok Pesantren Cadang Pinggan Indramayu. Adapun saat ini Pondok Pesantren Cadang Pinggan sudah ada aktivitas pembelajaran, baik secara kepesantrenan maupun secara formal. Adapun kegiatan pembelajaran di pondok ini meliputi pembelajaran kitab kuning yang berkaitan dengan pembelajaran Al-Quran, ada dengan metode qiraati, ada madrasah Arabiyah, dirosah Qur'aniyah, tahfizul Quran, dan ngaji sorogan. Adapun pembekalan life skill diajarkan pada santri-santri di sini, ada kegiatan pidato, ceramah, diskusi, ada istighosah harian wamima, bahkan juga dilengkapi dengan kegiatan ekstrakurikuler. Dan malam hari ini kita masih akan tetap menikmati pembacaan Gelombang Cinta yang akan dibawakan oleh Mukarramatun Nisa. Beliau adalah seorang penulis buku dari Bumi Para Wali Tuban. Dan nantinya kita juga akan memperdalam kajian pada malam hari ini dengan forum dialog baik secara virtual ataupun yang hadir di studio Wamima TV pada malam hari ini. Baik, kita akan langsung bergabung dengan guru mulia kita Buya Syakur Yasin MA untuk memulai kajian Fi Dhilalil Quran di kesempatan Kamis 28 Juli 2022. Kepada Buya dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in ma ba'd. Kita lanjutkan pada halaman 779 alinea terakhir. Tetapi sebelum kita lanjutkan, saya ingin mengulangi lagi ayat sebelum ini yang akan kita terangkan ini, yaitu surat An-Nisa yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'hum ya hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Saya terjemahkan dulu. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi, Allah telah menurunkan kepada kamu di dalam Alkitab an idza sami'tum, yang isinya apabila kamu mendengar. An sami'tum, an idza sami'tum, ketika kamu mendengar. Ayatillahi yukfaru biha, ayat Allah dikafir-kafirkan. Wa yustahza'u biha, dan dihina-hinakan apabila engkau mendengar. Ada orang mengkafir-kafirkan ayat-ayat Allah dan menghinakan ayat-ayat Allah. Fala taqudu ma'hum, jangan duduk bersama mereka. Artinya apa? Tinggalkan, pergi. Ya. Hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai kapan? Sampai mereka menyelami pembicaraan yang lain. Hatta yakhudu, sehingga mereka menyelami fi haditsin ghairi, pembicaraan yang lain. Artinya Tuhan menyuruh
untuk meninggalkan mereka juga tidak selamanya. Kalau masih tetap mereka menghina-hina Allah, kita tinggalin. Nah, ketika kita berbicara masalah lain, masalah kerjasama, masalah kooperasi, ya silakan duduk lagi dengan mereka. Itu pun tidak memutuskan persahabatan sama sekali. Yang jadi pertanyaan, ketika engkau mendengar ada orang menistakan agama, apa kamu duduk bersama mereka tetap atau ditinggalkan? Tinggalkan. Sampai kapan? Sampai mereka berbicara dalam pembicaraan yang lain. Dilaporkan baris krim enggak? Saya memilih untuk memakai firman Tuhan ini. Saya tinggalkan dan tidak saya laporkan ke baris krim. Tetapi kalau Anda memanfaatkan kesempatan itu melapor ke baris krim, ya silahkan, itu hak Anda. Undang-undangnya ada. Ya kan kita. Tapi Allah menyuruh kita untuk meninggalkan mereka, itu saja kok. Iya, ya. Jangan tuntut mereka di penjara sekian tahun karena ini. Yang aneh lagi yang terjadi adalah seorang kiai sedang berdakwah menyebarkan Islam, mung salah ngomong atau ngomongnya kurang jelas juga dilaporkan juga. Jadi orang yang menghinakan agama Islam itu tentunya kan orang yang tidak suka pada agama Islam atau mungkin non-Muslim dengan secara tidak sadar atau tidak tahu. Ini mungkinkah seorang kiai menistakan agamanya? Yang dia punya uang, belikan tanah, diwakafkan. Dia juga mengajar siang malam, tidak meminta imbalan. Dedikasinya tinggi untuk mengembangkan agama Islam di negeri ini. Kok dilaporkan? Terjadi enggak? Salah. Ini, ya deh, terserah Anda aja. Mau melapor enggak? Udah, kamu pengen aku jadi murid saya enggak? Ya, saya ngomong terbatas ini untuk murid saya. Nggak usah laporin dah. Udah kita setuju. Oke. Nah, itu poin yang penting itu. Ya, yang mudah-mudahan ini didengar oleh banyak orang ya. Dan itu bukan kata saya, kata siapa? Kata Allah. Di dalam surat An-Nisa. Itu ayatnya berapa nih? Ini di sini ada. 140 ya. Iya, betul. Ini An-Nisa 140. Ya, waqadna betul 140. Waqad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi ya yughfaru biha wa yustahza'u biha fala taqudu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Ya, petunjuk Allah itu kita amalkan insyaallah. Allah ridho kepada kita. Selanjutnya tabda'ul hamlatu bihadza tahakkum al-wadih. Ya, serangan ya dengan cara menghinakan seperti ini. Ya. Yaitu menggunakan kalimat basyiril munafiqina, berilah kabar gembira atau gembirakanlah orang-orang munafik bahwa mereka nanti akan mendapatkan siksa yang sangat pedih sekali. Tolong sampaikan kabar gembira ini kepada mereka. Ini betul-betul menghinakan. Ya, at-tahakkumul wadih fi isti'mali kalimati basyir. Ketika Al-Quran di sini menggunakan kalimat basyir, maka kalimat andir yang sebetulnya kan andir, ya kan, ancamlah mereka. Ini enggak, berilah, sampaikan kabar gembira. Iya. Serok mana marak nang, ngotok lus-lus rendi rakoro parut sisan. Kira-kira begitulah ya. Ya. Kalau mau datang sekarang. Gitu. Saya sudah persiapkan ayam saya, kambing sudah saya ikat, sudah katak sembelih.
Itulah kira-kira dalam ucapan peribahasa kita banyak juga ya semacam itu. Wa fi ja'li al-'adzab al-alim, dan siksaan yang pedih itu dibuat oleh Allah. Alladzi yantadzirul munafiqina bisyaratan. Artinya dibuat bahwa siksa yang pedih itu seolah-olah dijadikan kabar gembira yang menunggu orang-orang yang munafik. Suruh nunggu ya. Tsumma bibayani sababi hadzal adzab. Kemudian ayat ini juga menjelaskan tentang sebab orang mendapatkan siksa yang pedih, ya, sabab hadzal adzabil alim wa huwa wilayatuhum, yaitu karena mereka bersekongkol lil kafirina, kepada orang-orang kafir, bersekongkol dengan orang-orang kafir, dunal mukminin, bukan dengan orang-orang yang beriman. Orang munafik itu bersekongkol dengan orang-orang kafir, memusuhi orang-orang yang beriman, tidak sama orang yang beriman. Ya, wasu'udzannihim, dan praduga buruk mereka billahi terhadap Allah. Wasu'i tasawwurihim, juga kesalahan persepsi mereka, keburukan persepsi mereka, limasdaril izzati wal quwwah, terhadap sumber kekuatan dan sumber kemuliaan, bukan pada orang-orang kafir seperti itu, tapi semua kekuatan dan kemuliaan bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya ingin menyampaikan pula, yaitu sebab-sebabnya mereka akan disiksa oleh Allah. Karena satu sebabnya, alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Karena mereka mengangkat orang-orang kafir sebagai wali. Ini terjemahan yang pernah beredar di Indonesia. Karena mereka mengambil atau mengangkat orang-orang kafir menjadi pemimpin dunal mu'minin, selain orang Islam. Artinya yang diangkat jadi pemimpin orang kafir, bukan orang Islam. Pernah kira-kira kan? Ini ayatnya begini, ini konteksnya apa? Ini dalam kondisi terjadi konflik horizontal dalam masyarakat Islam yang baru tumbuh berkembang. Belum ada negara, belum ada konstitusi, belum ada. Mereka dalam keadaan konflik semacam itu. Di tengah konflik itu ada orang-orang munafik yang menyokong orang-orang kafir, ya, bersekongkol dengan mereka, memusuhi umat Islam. Itu yang jadi persoalan. Jadi aulia itu bukan pemimpin di sini. Artinya bersahabat dengan orang-orang kafir untuk menghantam orang Islam. Ini artinya bahwa kita harus sadari bahwa negara Indonesia ini jangan dianggap bahwa kita yang beragama Islam itu memusuhi orang non-Islam di negeri ini. Dan tidak ada namanya orang non-Muslim apapun agamanya memusuhi kita. Kita dalam satu negara, namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita tidak bermusuhan kok. Kita bersaudara dalam satu negara namanya Republik Indonesia. Dan namanya negara modern, negara demokrasi, ya, adalah diberlakukan kesetaraan di hadapan hukum. Jadi ayat ini yang diturunkan pada saat terjadi konflik sosial, ya, permusuhan, peperangan antara Muslim dan Muslim dalam rangka perjuangan eksistensi, kan begitu pada awal itu dipahami seperti kita sedang dalam negara Indonesia. Berarti kalau non-Muslim adalah musuh. Mereka juga saudara kita kok, sebangsa dan setanah air. Jadi yang menjadi aneh lagi, itu saya pernah mendengar, sekalipun dalam bentuk hipotesa,
daripada yang menjadi presiden orang kafir sekalipun dia warga negara Indonesia, masih mending orang Mesir sekalian tapi beragama Islam. Masuk akal nggak? Ini yang menjadi persoalan. Jadi artinya selagi mereka itu warga negara Indonesia ya tetap punya kesetaraan, bisa dipilih dan bisa memilih yang sama. Itu menjadi persoalannya. Jadi kalau tidak boleh orang kafir jadi orang non muslim tidak boleh jadi pemimpin, tidak boleh jadi bupati, tidak boleh jadi gubernur, tidak boleh jadi presiden. Ya udah berarti dipisah aja. Kan gitu. Yang beragama Islam tinggalnya di sini, yang non muslim tinggalnya di sana. Berarti bubar nggak negeri ini? Ya bubar kita persoalannya. Kalau bubar hidup kita makin senang tak makin susah. Persoalan. Ya, itu saja persoalan. Dan pasti kita dalam ini akan berdebat dan tidak pernah berakhir. Jadi sebaiknya nggak usah berdebat lagi lah. Kalau sudah kita duga tidak akan berakhir, akan buang-buang waktu kan gitu persoalannya. Tapi bagaimanapun demokrasi itu aturannya adalah kesetaraan. Ya, saya sering mengatakan bahwa saya tidak minta toleransi kok, enggak. Saya minta kesetaraan di negeri ini. Ya, apapun warna kulitmu, mau hitam, mau putih, mau sawo matang, ya punya hak dan kewajiban yang sama. Kesetaraan di hadapan hukum. Sebab kalau toleransi itu kan hanya menyembunyikan kebencian. Toleransi kan bargaining antara mayoritas dan minoritas. Yang ngalah siapa? Minoritas. Ya, akan dipaksakan begini. Nah, mau ya, kalau mau oke, Anda berarti boleh hidup di sini. Itu kan tidak bukan itu yang saya maksudkan, kesetaraan. Bagaimanapun juga. So, bagaimanapun juga kita mesti tahu yang mendirikan negeri ini kan bukan satu orang. Kita bersama-sama. Semua ideologi yang ada waktu itu, semua agama yang ada pada waktu itu, kita bersama-sama mengusir Belanda. Dan korbannya bukan dari satu golongan saja, bukan hanya satu suku saja. Semua suku yang ada, semua agama yang ada, semua memberikan kontribusi yang sama dalam mendirikan negeri ini. Mereka juga punya saham yang sama seperti kita. Sekalipun memang ya tidak dipungkiri, karena kita mayoritas beragama Islam, maka sudah barang tentu partisipasi kita lebih besar daripada yang lain. Tapi mereka juga punya hak hidup untuk tinggal di negeri ini. Ya kan seperti itu. Itu beda ya. Nah, toleransi itu sementara kok. Dan tetap saja biasanya kalau toleransi yang nurut kan yang minoritas. Ya, kalau yang mayoritas arogan. Selalu ulang. Mayoritas itu selalu arogan biasanya. Di jalan aja. Yang arogan tuh mobil truk, itu apa mobil bus? Kenapa mobil bus arogan? Karena merasa besar. Kamu juga kalau merasa besar arogan juga kok. Iya, makanya bukan toleransi tapi adalah kesetaraan, itu yang kita maksudkan. Oke. Wasu tasawwurihim limasdal izzati. Basyiril munafiqina bi anna lahum 'adzaban alima alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin ayyabtaghuna 'indahumul 'izzah fa innal 'izzata lillahi jami'a. Berilah kabar gembira orang-orang yang munafik bahwa mereka akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih, yaitu mereka adalah orang-orang yang mengangkat orang-orang kafir sebagai sahabat, ya, min dunil mu'minin, bukan orang-orang yang beriman. Aibtaghuna 'indahumul 'izzah, apakah mereka ingin mendapatkan kehormatan, kekuatan? Fa innal 'izzata lillahi jami'a, semua kehormatan adalah milik Allah semuanya itu. Jadi ini kasusnya dalam konfrontasi, dalam perjuangan penyebaran agama Islam pada periode awal. Ini orang-orang yang kafir, yang tidak percaya. Ada orang-orang yang beriman. Ada orang yang mencela-mencela.
Yang disebut orang munafik itu. Ketemu sama orang beriman ngaku beriman, ketemu sama orang kafir ngaku kafir. Ya, malah mereka bersekongkol memusuhi umat Islam. Itu yang dipersoalkan, bukan negeri ini tidak boleh bupati yang non muslim haram hukumnya. Ini kan sampai sekarang kan menjadi masalah lelucon. Dulu ketika kita mencalonkan bupati perempuan, keluar dalilnya haram perempuan jadi bupati. Dalilnya qala ta'ala, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tolong jangan bermain-main dengan ayat Allah. Iya dong. Kita sedang berpolitik. Kalau dukung silakan, enggak juga silakan. Yuk kita bertarung, ya, bagaimana mendapatkan suara terbanyak. Itu aja persoalannya kok. Nggak usah pakai dalil. Yang di negeri ini presidennya pernah perempuan sih. Betul nggak? Menterinya perempuan, bupati perempuan banyak nggak? Lalu haram gitu. Kalau haram kan berarti semua keputusannya tidak sah. Ini panjang urusannya gitu. Iya. Ya kalau di Arab mah boro-boro jadi bupati, boro-boro jadi gubernur, nyupir mobil aja haram kok. Betul nggak? Kerja di luar rumah juga haram, nunggu toko juga haram. Ya, itu saja persoalannya. Oke. Wal kafiruna al-madhkuruna huna, orang-orang kafir yang disebutkan di sini di ayat An-Nisa nih, ayat 40 ini, adal arja, menurut pendapat yang lebih kuat, yaitu al-Yahud, adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi. Musuh kebuyutannya orang Yahudi. Ini fidel Quran ya. Yahud. Bukan Nasara. Bukan Nasrani. Beda. Itu. Jadi pendapat yang lebih kuat, kata Syed Qutb, tokoh besar Ikhwanul Muslimin, adalah al-Yahud. Orang-orang kafir sini itu. Alladzina kanal munafiquna ya'una ilaihim, yaitu yang menjadi tempat orang-orang munafik berlindung kepada mereka. Ya, minta perlindungan kepada orang-orang Yahudi. Itu. Ya, wa yatakhannasuna, mereka berlindung, bertameng pada mereka. Ya, indahum, bersembunyi di rumah-rumah mereka. Wa yabituna ma'hum lil jama'atil muslimati syattal makaid, dan mereka menyembunyikan berbagai macam konspirasi bersama mereka menghadapi jamaah muslimah. Itu yang jadi persoalan. Ayat ini adalah sedang mengecam orang-orang munafik yang ikut bersama-sama melakukan konspirasi dengan orang-orang Yahudi untuk melumpuhkan umat Islam. Itu yang dimaksudkan. Wallahu jalla jalaluhu. Udah jam berapa ini? Oke, sudah habis waktunya, cukup. Oke, sekian saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, menarik sekali kajian malam ini. Kalau boleh sedikit dikutip, bahwa dalam penjelasan kitab tadi, jika kita melihat orang mengkafir-kafirkan ayat suci Al-Quran, menjelek-jelekan agama Islam khususnya, maka jangan koladeni, pergi saja, tinggalkan mereka sampai mereka membahas kembali tentang tema yang lain, baru kita bergabung kembali. Demokrasi aturannya bukan karena toleransi, tetapi demokrasi lebih cenderung kepada aturan kesetaraan di hadapan hukum. Berikutnya berkaitan dengan dikotomi atau istilah yang namanya kafir dan beriman. Itu sudah jelas panduannya, tetapi yang paling berbahaya di antara dua golongan tersebut yaitu orang munafik. Itu sekitar. Allah menyuruh kita untuk meninggalkan orang yang menistakan agama, tetapi tidak usah memusuhi, mengkafirkan, apalagi mengkriminalisasikan. Dan jangan menjual ayat-ayat Tuhan untuk kepentingan politik. Mari kita jaga rumah besar kita, Indonesia. Baik,
Pak Tato, kita masuk ke sesi selanjutnya nih Pak Tato, pembacaan Gelombang Cinta. Dan di ujung virtual kita sudah bergabung dengan Neng Ade Mukarramatun Nisa. Selamat malam. Selamat malam. Iya. Suaranya kecil Mbak Nisa. Jadi volumenya kurang. Ya, volumenya kurang Mbak Nisa dari sini. Selamat malam. Iya. Gimana Mbak? Cukup? Barangkali mic-nya kurang dekat barangkali. Oke. Iya, mic-nya agak di bawahin Mbak Nisa. Iya. Ya. Iya. Gini ya. Iya, Mbak Nisa, terima kasih disampaikan malam hari ini sudah akan membacakan Gelombang Cinta. Panggilnya Neng apa nih Pak Tato? Karena lebih adik saja, oke, biar lebih akrab ya Pak Tato, kita manggil adik saja. Baik, adik Nisa, sebelum membacakan Gelombang Cinta pada malam hari ini, izinkan saya untuk membacakan profil adik Nisa terlebih dahulu. Mukarramatun Nisa lahir di kota Bumi Wali Tuban pada Oktober 2003 dan gadis ini penyuka buku fiksi. Ini baru saja lulus dari sekolah menengah kejuruan dan saat ini sedang bekerja di penerbit Mitra Karya dan mempunyai beberapa usaha online. Nisa ini biasanya Pak Tato akrab dipanggilnya. Juga telah menerbitkan beberapa buku solo dan antologi. Adapun 3 buku solonya ini berjudul Pesantren dari Surga pada tahun 2017, Dalam Naungan Takdir, dan Di Bawah Langit Bumi Wali pada tahun 2019. Itu sekiranya yang bisa saya sampaikan tentang profil Mbak Nisa. Baik, kita sekarang akan simak Mukarramatun Nisa dengan bagaimana caranya meyakinkan bapakku. Baik, terima kasih Ibu. Salam kenal, ya Abdul Yasin Syakur MA. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini saya akan membacakan puisi beliau yang berjudul Bagaimana Caranya Meyakinkan Bapakku. Bagaimana caranya meyakinkan bapakku? Sebenarnya engkau perempuan yang sudah dewasa dan punya kebebasan, dapat menentukan masa depanmu sendiri, tidak dapat dipaksa oleh siapapun. Tetapi di sisi lain, tidak mungkin engkau mampu meniti kehidupanmu tanpa ilmu dan pengetahuan. Meniti kehidupan tanpa berbekal ilmu dan pengetahuan akan berujung pada dekadensi moral. Andaikan mereka yang sedang menghadapi konflik sosial, termasuk permusuhan antara bapakmu dan bapakku, berkenan untuk merenung sejenak bahwa mereka akan berujung pasti dengan kematian. Tentu dapat dipastikan tidak akan terjadi konflik sosial berebut ingin jadi pemenang. Aku menyuruh mereka dengan suara lantangku, hentikan peperangan. Tetapi sayang, suaraku hanya terdengar sayup-sayup karena aku menyeru dari tempat yang jauh, dari desa yang terpencil. Kita ini sesungguhnya, wahai kekasihku, adalah dicipta dari ketiadaan. Nanti kita baru akan sadar pada saat datang jemputan. Aku tidak pernah ingin menangis, tetapi karena musibah datang bertubi-tubi memaksa diriku untuk menangis. Aku ingin menjalani kehidupanku seperti yang aku inginkan, tetapi zaman bermain sendiri, sehingga aku terpaksa mengikuti zamanku. Demikian pula halnya, wahai kekasihku. Apabila engkau sudah tidak lagi mempercayai logika dan indramu sendiri,
maka berarti engkau akan mulai membuka lembaran-lembaran sejarah kehidupanmu sendiri yang penuh dengan penderitaan yang sangat melelahkan. Sebaiknya begini saja, wahai kekasihku. Posisikan dirimu apa adanya sebagai dirimu sendiri. Nanti hati nuranimu yang sesungguhnya akan menuntun dirimu ke jalan yang diridhoi Tuhan. Sekedar berucap itu mudah, bermimpi pasti lebih mudah lagi. Berangan-angan semua orang bisa melakukannya. Akan tetapi yang dapat dipastikan berhasil adalah orang-orang yang punya tekad bulat dan keinginan kuat. Ketika aku berkeinginan pada suatu hari hendak menatapi wajahku sendiri, maka aku akan melihat wajahku melalui cermin. Tetapi ketika aku berkeinginan, wahai kekasihku, untuk menghayati diriku sendiri, maka aku akan bercermin melalui dua bola matamu yang sangat indah itu. Seringkali pada umumnya kita selalu menolak realita apapun yang telah kita lihat dan dapat kita sentuh. Ini adalah sangat mungkin merupakan keangkuhan yang ada di dalam diri kita sendiri. Karena sesungguhnya apa yang dapat kita lihat dan apa yang dapat kita sentuh di alam dunia ini betapa sangat sedikit sekali dibandingkan alam semesta yang tak terhingga. Sejak engkau menetap di hatiku, wahai kekasihku, jauh lebih baik dari seorang dokter yang mengobati segala macam penyakit yang mengidap di dalam diriku. Baru hanya dengan bertemu saja dan menatapi kecantikan wajahmu, sudah 50% aku sembuh. Apa saja bisa diselesaikan dan bisa ditempuh. Jarak perjalanan cinta sejauh apapun dapat dicapai. Memang dimensi waktu mengikat segala sesuatu. Hanya tinggal masalahnya, ketika engkau punya cita-cita, bagaimana cara merawatnya? Harapan selalu ada bagi setiap orang yang siap bertempur. Adapun bagi yang terburu menyerah kalah, maka bendera putih akan segera dikibarkan sebagai pertanda harapan sudah mati. Kepribadian yang sesungguhnya akan tampil di permukaan. Bagi setiap orang yang mengalami kegagalan dalam kehidupan, dalam mencapai tujuan atau cita-cita dan harus menghadapi realita yang tidak disukai. Di sini letak perbedaan antara orang hebat dan orang biasa. Engkau bukan perempuan yang dungu, juga bukan perempuan yang lemah. Wahai kekasihku, roh dari Tuhanmu telah ditiupkan ke dalam tubuhmu. Semua makhluknya telah diperintahkan supaya menghormati dirimu. Dan alam semesta telah dicipta sebagai fasilitasmu. Serta engkau telah diberikan keadilan dan kelanggengan. Lalu engkau diberikan kebebasan dan kemerdekaan. Sehingga dengan demikian, bisa saja dengan bebas engkau jadi setan maupun jadi orang yang beriman. Lalu pertanyaannya,
Maka apa engkau tidak dapat memutuskan masa depanmu sendiri? Makna tunggal bagi pengertian kepemimpinan, wahai kekasihku, adalah engkau harus mampu memimpin dirimu sendiri sebelum engkau berusaha menjadi pemimpin atas orang lain. Engkau harus menjadi ratu di atas kerajaan yang ada di dalam dirimu sendiri. Engkau harus mampu memerdekakan dirimu sendiri dari belenggu-belenggu tradisi, jerat adat, dan tahanan kebiasaan. Bila sekarang engkau telah merasakan penyesalan karena tidak menerima uluran tanganku, maka perlu engkau ketahui bahwa penyesalanmu itu adalah suara hati nuranimu. Pada saat engkau melakukan kesalahan, mulutmu mengatakan tidak, tetapi dalam hatimu ada kerinduan. Selagi engkau masih menjadi orang yang normal, sudah barang tentu engkau akan selalu membutuhkan saat-saat menyendiri, hanya dengan dirimu sendiri, tanpa ada orang lain, menyendiri dengan pikiranmu. Saat-saat seperti itulah merupakan saat yang paling berharga. Jangan sampai ada orang melakukan intervensi, sekalipun bapakmu sendiri. Pada saat kita sedang menyendiri, kita kembali kepada hati kita sendiri. Ketika kita bertanya kepada hati kita sendiri, maka kita akan mendapat jawaban dalam segala hal. Tuhan telah memasang pandom sebagai alat navigasi yang tidak pernah salah menunjukkan arah. Sebetulnya setiap orang punya keistimewaan sendiri. Di dalam diri kita terdapat potensi untuk jadi orang hebat. Di dalam diri kita terdapat bibit kejeniusan. Tetapi semua potensi yang ada dalam diri kita tidak pernah dirawat dan dikembangkan serta tidak disadari sehingga semua terbuang. Lalu kemudian kita memutuskan sendiri bahwa kita tidak lebih hanya sebagai orang biasa. Semua makhluk hidup di dunia ini pasti akan berakhir dengan kematian. Sebetulnya diri kita sendiri yang memberikan makna kehidupan ini dan mencantumkan harga dan nilainya. Lantas setelah itu kita memeluk penderitaan dan menghadapi berbagai kesulitan karena kita telah memasang harga dari kehidupan ini. Banyak sekali, wahai kekasihku, orang yang mengaku, termasuk bapakmu, sebagai tokoh perubahan di dunia ini, ingin merubah segalanya, tapi ternyata ada pengecualian, yaitu kecuali dirinya sendiri. Termasuk cinta yang kurasakan di dalam hatiku sendiri. Sesungguhnya hanyalah salah satu bentuk kegilaan juga. Akan tetapi kita menganggapnya sangat rasional. Sudah terlalu lama aku merindukan dirimu, ingin mendengarkan suaramu. Sekalipun engkau tidak pernah berucap, paling tidak aku dapat merasakan keberadaanmu di sampingku. Mungkin sebenarnya engkau sering mendengar melalui cerita temanmu tentang segala keburukanku.
Sebaiknya dengarkan saja, tidak ada masalah. Justru malah aku bersyukur kepada Tuhanku. Pertama, memang tidak melakukan kesalahan apapun terhadap mereka. Kedua, aku bersyukur karena mereka diberi kesibukan membicarakan diriku. Yang aku pikirkan sekarang, terfokus pada bagaimana caranya, apa yang harus aku lakukan supaya hari ini lebih baik dari hari kemarin. Bagaimana caranya supaya hati bapakmu melunak. Aku ingin tetap selalu menjaga Canta bukan hanya sebagai lelaki. Dalam artian aku harus bertanggung jawab atas segala perbuatanku. Selagi engkau selalu diam, aku beruntung punya kekasih pendiam. Sekalipun engkau diam, tetapi engkau mampu mentransfer bahasamu dan mengirimkan cintamu kepadaku. Karena aku punya level cinta yang sama dan aku punya sensitivitas rasa, sehingga aku mampu mendengar ucapan hatimu tanpa menggunakan telinga. Aku dapat mengerti betul kerinduanmu sekalipun tidak engkau nyatakan dengan kata-kata. Setelah berkali-kali aku minta waktu kepadamu untuk bertemu di gubuk tua di tengah sawah di pinggiran desa kita, akhirnya engkau mengabulkan. Sekalipun engkau datang sangat terlambat. Engkau datang dengan mengenakan jilbab kuning muda, baju putih, dan bawahan biru Ben-Hur. Aku datang. Apa ada yang penting? Tanyamu dengan suara lembut perlahan, hampir tak terdengar. Memang betul, sangat penting sekali. Jawabku cepat. Apa itu? Tanyamu lagi. Aku sangat mencintaimu. Jawabku sambil kucium pipi kirimu, dan engkau tidak memberontak, hanya menundukkan muka. Sampai sekarang, bapakku masih belum memberikan restu. Ungkapmu dengan nada sedih. Jadi, tanyaku dengan rasa penasaran. Upayakan bagaimana caranya engkau dapat meyakinkan bapakku. Engkau katakan sambil mencium tanganku, lalu permisi pulang. Indramayu, 28 Juli 2022. Karya yang sangat luar biasa dari Buya Abdul Syakur Yasin, MA. Terima kasih banyak, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali pemirsa, malam ini Mbak Hani kita sama-sama menyaksikan bagaimana suara adik Nisa ini. Walaupun masih adik-adik tetapi dari kemampuan sastranya cukup luar biasa. Terbukti karya-karya sastranya sudah dipublikasikan dalam bentuk buku. Mbak Nisa ini atau adik Nisa ini karakter suaranya sangat lembut, sehingga ekspresi wajah ketika membacakan Gelombang Cinta dengan judul Bagaimana Caranya Meyakinkan Bapakku, kayaknya tokohnya sama dengan yang diperankan oleh adik Nisa ini. Jangan-jangan seperti itu. Intonasi, interpretasi, kata dan kalimat yang dibangun sudah membentuk karakter seorang adik Nisa. Terima kasih Mbak Nisa sudah membawakan Gelombang Cinta dengan baik malam ini. Terus berkarya buat negeri tercinta ini. Itu Mbak Nisa. Dari sisi sastra, pemirsa saya sedikit izin dulu Buya akan membahas dengan pisau bedah menggunakan teori hermeneutika.
atau hermeneutik. Apa itu teori hermeneutika? Teori kajian yang berdasarkan ilmu-ilmu penafsiran. Gelombang cinta ini dengan bagaimana caranya meyakinkan bapakku, kalau menggunakan pisau bedah hermeneutika lebih tereksplor dengan imajinasi liar pembaca dan pemirsa tentunya. Apakah itu hermeneutika? Dari sejarahnya pemirsa bahwa hermeneutika ini diasosiasikan sebagai seorang utusan dewa. Utusan dewa yang ada di Gunung Olympus ini menyampaikan pesan-pesan dewa untuk para orang-orang di lingkungan manusia. Jadi bahasa-bahasa dewa disalurkan melalui Hermes ini dengan bahasa-bahasa penafsiran melalui Olympus di Gunung Olympus tadi. Jadi penafsiran-penafsiran berkaitan dengan sastra sangat logis jika menggunakan kata sambung. Apa sih sebenarnya yang diinginkan Buya untuk pembaca, pemirsa? Saya coba satu persatu. Tema besar ini tentang bagaimana konflik keluarga besar. Dua orang ayah konflik saling menyerang dengan frontal dan saling menunjukkan keinginannya untuk menjadi pemenang. Tetapi lupa bahwa anak dari kedua bapak tersebut dua-duanya saling mencintai. Bapak yang satu laki-laki mencintai anaknya bapak yang kedua. Berikutnya, ini konflik luar biasa. Seruan, hentikan peperangan. Itu tidak akan tumbuh kembang baik tatkala hanya disampaikan dari negeri yang jauh. Yang bahkan hanya terdengar sayup-sayup. Bahkan mungkin sama sekali tidak terdengar. Kalau boleh saya berinterpretasi berdasarkan hermeneutik tadi, ini Buya ingin menyampaikan konflik negara-negara besar yang sekarang masih viral. Yang sekarang masih berlangsung konflik tersebut. Walau bagaimana, hentikan peperangan adalah seruan terbaik. Ruh dari Tuhanmu telah ditiupkan ke dalam tubuhmu. Semua makhluknya telah diperintahkan supaya menghormati dirimu. Dan alam semesta telah dicipta sebagai fasilitasmu. Serta engkau telah diberikan keabadian, kelanggengan, kemerdekaan, dan seterusnya. Ini kalau boleh dikisahkan mirip kisahnya Nabi Adam alaihissalam di surga. Itu interpretasi hermeneutika. Ada teori kepemimpinan yang sesuai dengan kajian kitab malam ini, pemirsa, bahwa pemimpin itu tidak harus selalu yang kaitannya dengan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ternyata dibedah berdasarkan kajian malam ini harus menjadi ratu di atas kerajaan yang ada di dalam dirimu sendiri. Kalau ratu pasti perempuan. Harus mampu memerdekakan dirimu dari belenggu-belenggu tradisi. Baik berkaitan dengan jerat adat maupun tahanan kebiasaan. Ini kaitannya dengan mitologi Yunani tadi. Pemirsa, saya langsung satu kalimat lagi bahwa bedah naskah Gelombang Cinta Malam ini sangat eksplisit. Tertulis di halaman 13. Perhatikan dialognya seperti ini. Sampai sekarang bapakku masih belum memberikan restu. Sang lelaki menjawab, jadi upayakan bagaimana caranya engkau dapat meyakinkan bapakku. Sambil permisi, ngeloyong dan kisahnya silahkan diteruskan sendiri oleh pemirsa. Itu Pak. Iya. Terima kasih Pak Tato yang sudah memaparkan dari segi sastra mungkin ya. Sebelum ke Buya kita konfirmasi ke Mbak Nisa terlebih dahulu. Mbak Nisa, ya saya menarik sekali nih Mbak Nisa, lihat profilnya dari Mbak Nisa ini yang baru lulus tapi sudah begitu produktif nih Pak Tato, sudah 3 buku ya kan, sudah 3 buku karyanya beliau. Ini Mbak Nisa boleh diceritakan nih bagaimana sih, jangan-jangan kalau istirahat Mbak Nisa nulis lagi. Nah seperti itu. Ya berarti kan ini kan Mbak Nisa ini saat sekolah mungkin ya, saat sekolah gitu. Bagaimana sih Mbak Nisa bisa diceritakan kepada kami, dan setelah Mbak Nisa membacakan Gelombang Cinta pada malam hari ini, apa yang dirasakan oleh Mbak Nisa? Silakan Mbak Nisa. Terima kasih Mbak Moderator ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Buya. Setelah saya membaca Gelombang Cinta dari karya Buya yang berjudul Bagaimana Caranya Meyakinkan Bapakku ini, rasanya seperti saya mengalami sendiri. Oh ternyata tembak lagi ini ya. Jadi memang banyak sekali di kehidupan itu memang antara seseorang yang satu atau satu golongan dengan golongan yang lain yang cekcok, yang
ingin menang sendiri, ingin dimengerti sendiri, tetapi tidak mau mengerti. Rasanya setelah membaca ini, meskipun masih nervous, soalnya baru pertama kali, ada sesuatu pelajaran yang sangat banyak saya dapatkan dari tulisan Buya yang sangat bagus ini. Sebuah karya yang sangat mengandung banyak makna tentang kehidupan. Bukan cuma tentang romansa saja, tapi juga tentang perjuangan, tentang bagaimana manusia itu bersyukur, tentang bagaimana manusia itu mau memanusiakan manusia. Mungkin cukup itu saja, Mbak Moderator. Mbak Nisa belum cerita nih tentang yang bagaimana Mbak Nisa buku itu. Ya. Jadi buku itu pertama kali terbit saat saya kelas 7 SMP. Jadi saat kelas 7 SMP itu kan ada program menulis kan di sekolah saya, itu namanya SMP Plus NU 02 Al-Hikmah. Terus saya membuat beberapa cerpen, dikoreksi, setelah diedit beberapa bulan. Akhirnya buku itu terbit saat haflah akhir sana. Lalu di tahun kedua saya sekolah di SMP ini pun, berarti kelas 8 itu terbit buku kedua, yaitu Dalam Naungan Takdir. Itu juga sama, kumpulan cerpen. Dan yang terakhir itu Di Bawah Langit Bumi Wali. Nah, yang Di Bawah Langit Bumi Wali ini menceritakan tentang sedikit secuil sejarah Kota Tuban, kota kelahiran saya. Buku 3 itu terbit ketika saya masih SMP. Sekarang sudah lulus SMK, alhamdulillah belum menerbitkan buku. Masih, kalau untuk sekarang saya ikut programnya penerbit Mitra Karya, itu namanya SMO, Sekolah Menulis Online. Nah, Sekolah Menulis Online itu kita belajar bersama gitu, cuma narasumbernya itu kan benar-benar udah mumpuni banget, jadi kita dituntut untuk membuat satu karya, untuk membuat satu tulisan. Nah, jadwal konsultasi naskah saya itu tanggal 30 besok, mohon doanya semoga lancar. Iya. Untuk menulis sendiri, menulis bagi saya itu jalan untuk berdakwah lewat tulisan. Iya. Karena pertama kali menulis itu nama guru saya itu Pak Agus Ibrahim, selaku CEO penerbit Mitra Karya, bilang seperti ini. Dakwah itu ada dua, dakwah dengan lisan dan dakwah dengan tulisan. Yang paling abadi itu dakwah dengan tulisan. Ketika kita menulis buku kita syarat akan makna. Lalu ketika kita sudah meninggal, buku itu masih dibaca, buku itu masih dicetak kembali, dan buku itu bermanfaat bagi manusia, maka amal jariahnya itu akan tetap mengalir kepada kita. Itu yang didahulukan oleh guru saya. Jadi dimanapun saya nulis, bagaimanapun bentuknya, tetap diniatkan, tetap dibumbui dengan amanat untuk berdakwah lewat tulisan. Iya, iya, baik Mbak Nisa, luar biasa sekali Mbak Nisa. Nanti ditunggu karya-karya berikutnya ya Mbak Nisa, terus memberikan yang terbaik gitu. Baik, kita ke Buya. Buya, gelombang cinta malam hari ini sesuatu realita yang banyak sekali terjadi nih Buya di masyarakat. Bahwa beberapa banyak pasangan yang mungkin nih Pak Tato tidak jadi menikah karena tidak mendapatkan izin dari bapaknya gitu kan, karena sangat-sangat menghormati bapaknya. Cintaku terharang restu Pak Tato. Lantas apa yang bisa atau kita pemirsa Wamima TV ini lakukan kalau menghadapi problem yang sama gitu Pak Tato? Karena pemirsa Wamima TV juga di sini kan mungkin banyak-banyak bapak-bapak yang mungkin berumur matang dan mungkin anak-anaknya juga sudah memasuki Pak Tato tahap-tahap dewasa. Bagaimana Buya jika juga sebaiknya menjadi orang tua yang tidak egois dan bisa mengerti kebahagiaan anaknya, Buya? Iya, pertama-tama saya ingin memberikan apresiasi pada Ananda Mukarramatun Nisa
pada usia yang dini sudah bisa menghasilkan 3 buah buku. Ya, ini artinya saya mendengarai bahwa Ananda Mukarramatul Nisa ini punya keinginan yang kuat, punya cita-cita dan juga punya kemampuan. Ya, saya harapkan ya bahwa jangan sampai pupus di tengah jalan. Semangatnya luar biasa, mungkin tetapi karena usia masih muda, mungkin kekuranganmu adalah di bidang pengalaman. Ya, tetapi tidak usah terburu-buru mencari pengalaman, biarkan mengalir seperti air. Karena bagaimanapun pengalaman itu perlu waktu panjang. Jam terbang seseorang itu tidak bisa dikejar seperti itu, tapi juga perlukan pengalaman-pengalaman panjang dan itu akan bersama waktu. Oleh karena itu saya berharap mudah-mudahan ya saya doakan Ananda Mukarramatul Nisa nanti akan menjadi penulis yang hebat di negeri ini. Amin, amin. Ya, saya harapkan. Dan juga saya dengan sengaja mengundang nih Ananda Mukarramatul Nisa bisa bersilaturahmi hadir di Pondok Cadang Pinggan ini. Tinggal nanti silakan hubungi kapan sini dan ingin saya hormati ya, dan minimal ya saya bisa memberikan motivasi untuk terus berjuang, terus bekerja keras. Ya, sekali lagi biarkan pengalaman itu akan datang sendiri dengan pengalaman panjang. Ya, dengan saran bahwa Anda harus banyak baca buku. Pengalaman itu bukan yang Anda kita lakukan, tapi juga memanfaatkan pengalaman-pengalaman orang lain. Ya, tidak mesti harus pengalaman kita sendiri. Makanya pengalaman orang lain dalam menulis, berkarya itu juga kita jadikan kekayaan intelektual bagi kita semuanya. Ya, dengan harapan sehingga kapan engkau akan menjadi penulis yang hebat ketika engkau menuliskan sesuatu yang baru, tidak mengulangi apa yang ditulis oleh orang terdahulu, sehingga Anda berikan kontribusi yang besar bagi perkembangan pemikiran-pemikiran di Indonesia ini. Itu harapan saya kepada Ananda Mukarramatul Nisa. Kita tunggu waktunya kapan bisa bersilaturahmi ke Pondok Cadang Pinggan di Indramayu ini. Desanya apa kampungnya? Tuban, Pak. Oh, Tuban mah deket lah ya. Berapa jam sih? Tuban. 4 jam sampai 5 jam. 5 jam kayaknya. 5 jam lah begitu. Iya, kita tunggu nanti. Silakan hubungi siapa namanya? Pak Ibnu Hajar atau Mas Tato, silakan Pak Bin dihubungi. yang menghubungi Pak Bin. Iya, kan gitu. Barangkali nggak berani sendirian, yang ngajak kakak, ngajak adik, ngajak orang tua juga boleh. Ya gitu. Kira-kira bisa menginap di sini 1 malam. Syukur-syukur ya malam Jumat atau malam Senin sehingga bisa duduk di samping saya sebagai apresiator. Gitu. Kemudian dalam sajak yang berjudul bagaimana caranya meyakinkan bapakmu ini sebetulnya banyak terjadi di masyarakat kita. Orang tua bermusuhan, anak-anaknya saling bercintaan. Disitulah hambatan besar. Jadi sesungguhnya dialog panjang yang terjadi di 13 halaman ini intinya mah si laki-laki ini siap mengupayakan bagaimana kira-kira orang tua si perempuan ini memberikan restu dan setuju. Tetapi juga diharapkan dari pihak perempuan yang dicintainya juga ikut ambil bagian dalam menekan bapaknya supaya setuju. Jadi cerita panjang lebar tentang engkau adalah perempuan yang sudah dewasa, yang merdeka, bisa menentukan nasibmu sendiri, harus sering menyendiri, jangan diintervensi oleh siapapun, sekalipun oleh bapakmu. Kamu adalah sebagai manusia dari sejak dibentuknya dirimu itu malaikat-malaikat harus bersujud semuanya,
engkau diberikan potensi luar biasa. Itu semuanya adalah membujuk supaya dia berperan aktif dalam menekan bapaknya supaya setuju. Tapi pada halaman terakhir itu tetap si perempuan tadi belum berdaya bagaimana mempengaruhi bapaknya. Dia mengatakan bahwa bapakku belum memberikan restu, ya terserah akang saja bagaimana caranya meyakinkan bapakku gitu. Terima kasih, gitu aja. Iya, iya. Mbak Nisa, nanti ditunggu ya Mbak Nisa di sini. Baik, tadi pemaparan dari Buya. Pak Buya, tadi Pak Toto juga sudah menginterpretasikan bahwa kata-kata di awal puisi itu hentikan peperangan dan diartikan sebagai menghimbau dari jauh pada negara-negara di Eropa yang sedang perang. Bagaimana itu ya? Mungkin bisa Ya, Indonesia sekarang kan lagi dinanti perannya kan dalam konflik Rusia dengan Ukraina itu kan Indonesia lagi diharapkan perannya. Bapak Presiden kita yang sangat saya hormati itu ditunggu oleh dunia untuk ikut berperan aktif menjembatani perdamaian antara Rusia dengan Ukraina. Ya, mudah-mudahan apa yang beliau upayakan bisa berhasil. Ini adalah seruan dari seorang kepala negara di Asia jauh, Asia Tenggara, yang suaranya sayup-sayup gitu ya kan, mudah-mudahan sampai terdengar oleh mereka. Yang penting kalau perlu kita menjerit lebih keras lagi sampai mereka mendengar. Terima kasih, gitu aja. Ya, terima kasih. Begitu Pak Toto. Baik Pak Toto, mungkin kita masuk ke sesi selanjutnya yaitu dialog. Dan Sobat Mamima TV untuk memperdalam kajian pada malam hari ini, kita akan membuka sesi dialog. Baik yang bertanya tentang kajian pada malam hari ini ataupun gelombang cinta. Dan di ujung sana kita sudah ada Tuan Guru Pak Toto. Iya, Tuan Guru Sahari. Iya. Iya. Oh, ikut bergabung. Iya, ikut bergabung pada malam hari ini Bu ya, Tuan Guru Sahari. Baik, Assalamualaikum Tuan Guru. Lagi Tuan Gurunya ada Mas? Ini itu ada. Ya, Assalamualaikum Tuan Guru. Dibantu, oh ya, dibantu yes dulu. Dibantu yes dulu di HP, iya di HP di sana mungkin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam Tuan Guru. Selamat malam. Iya, malam hari ini Tuan Guru lagi ada di Palembang katanya ya? Saya di Palembang. Oh, iya. Ada sedang urut. Oh. Oh, sedang urut ya. Lanjut, silakan urut. Kami dengar suaranya. Tapi saya dengar kapan Buya. Saya ucap terima kasih banyak-banyak ya. Itu saja, nanti kita sambung di lain hari ya. Ya, baik. Ya. Iya. Ya, baik, terima kasih disampaikan kepada Tuan Guru. Baik, selanjutnya kita ke Pak Teten dari Ciamis mungkin Mbak. Pak Teten. Iya, Pak Teten dari Ciamis. Ya, diberikan waktunya kepada Pak Teten, dipersilahkan. Izin Buya nyimak dulu Buya. Iya. Sedang diurut tadi kayaknya. Iya, sedang diurut. Mudah-mudahan cepat sembuh Pak Teten urutannya. Iya, selanjutnya ada Mas Muhammad Syarif. Nih Mas Muhammad Syarif sudah tersenyum nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banjarmasin ya Muhammad Syarif? Ya betul Mbak Ani di Banjarmasin. Jadi bukan cuma siapa Denisa yang kena puisi Buya ini tadi, saya juga kenal loh.
Kena tembak kena lagi. Tembak. Iya, kena tembak juga puisi Buya ini. Luar biasa, sangat luar biasa karya-karya Buya. Jadi saya ini Buya mau sedikit minta pemaparan tentang di halaman 6A linia kedua. Engkau bukan perempuan yang dungu, juga bukan perempuan yang lemah, wahai kekasihku. Roh dari Tuhanmu telah ditiupkan ke dalam tubuhmu, semua makhluknya telah diperintahkan supaya menghormati dirimu dan alam semesta sekian-sekian. Mohon minta dipaparkan itu Buya. Terima kasih Buya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, saya ingin bacakan biar jelas semuanya. Engkau bukan perempuan yang dungu, juga bukan perempuan yang lemah. Wahai kekasihku, roh dari Tuhanmu telah ditiupkan ke dalam tubuhmu. Wa nafakhtu min ruhi. Semua makhluknya telah diperintahkan supaya menghormati dirimu. Faqaulahu sajidin. Al-Qur'annya seperti itu. Dan alam semesta telah dicipta sebagai fasilitasmu. Wa khalaqalakum ma fis samawati wa ma fil ardi. Ya. Serta engkau telah diberikan keabadian dan kelanggengan. Al-khulud was-sarmad. Ya, keabadian dan kelanggengan. Lalu engkau diberikan kebebasan dan kemerdekaan untuk memilih hidupmu sendiri. Sehingga dengan demikian bisa saja engkau bebas. Engkau jadi setan maupun jadi orang yang beriman. Lalu pertanyaannya, mengapa engkau tidak dapat memutuskan masa depanmu sendiri? Mengapa harus minta restu dari orang tua? Ini persoalannya begini. Ini si pencinta laki-laki ini telah banyak berusaha untuk melerai hati calon mertua dengan segala upaya. Tetapi berkeras karena permusuhannya dengan bapaknya lagi kan gitu. Nah di sini dia minta peran aktif dari kekasihnya itu untuk bisa mendesak orang tuanya bahwa kamu bukan orang dungu, kamu bukan orang lemah, kamu punya potensi, kamu bisa menentukan nasib sendiri. Nah yang menjadi hambatan adalah karena di dalam hukum Islam itu bahwa perempuan itu kalau kawin harus mendapat persetujuan wali karena yang menikahkan adalah wali, sehingga kalau perempuan itu menikah tanpa seizin wali maka nikahnya tidak sah. Itu keputusan fikih berdasarkan mazhab Imam Syafi'i. Jadi kalau begitu jangan-jangan perempuan ini orang Islam bermazhab Syafi'i. Karena di mazhab lain seperti Abu Hanifah itu perempuan menikah ya kan, dia menikahkan dirinya sendiri. Ya, jadi tidak perlu dengan wali, nggak ada wali wangkahtuka ya bimahri kada wa kada halan lalu dijawabnya qabiltu tazwija. Itu kan tradisi kita di sini. Kalau yang bermazhab Hanafi perempuan akan menandatangani suatu kontrak ya. Kontrak de marriage, ya kontrak pernikahan di hadapan notaris, ya telah datang 2 orang warga negara kepada saya notaris, apa namanya? Satu namanya Hasan sebagai pihak pertama, alamatnya, rumahnya, umurnya, sebagainya. Yang kedua adalah Hasanah, yang warga negara Indonesia dan sebagainya. Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengikat hubungan ya rumah tangga ya, yang pertama disebut suami, yang kedua disebut istri, dan keduanya sepakat untuk menerima mahar dari suaminya seperti ini. Dan inilah kesepakatan berdua tanpa tekanan dari siapapun dan ditandangani dengan penuh kesadaran, tanda tangan. Sudah berupa surat ini, inilah sah menjadi pernikahan. Kalau di sini kan enggak.
Walinya itu bapaknya megang tangan calon menantu, lalu mengucapkan Sabastuka Wakatuka. Satu pertanyaan, ketika perempuan itu tidak bisa menentukan masa depannya sendiri, tidak bisa menikah dengan lelaki yang dicintainya, tapi harus ditentukan oleh bapaknya, sudah merdeka belum? Nah itu persoalannya. Tapi kita kan Indonesia mazhabnya Syafi'i. Ya, kalau kita memperlakukan semacam itu, wah kita diserang dong oleh masyarakat. Ini semacam itu. Jadi karena ada hadisnya la nikaha liman la waliya laha. Tidak sah nikahnya seorang perempuan tanpa persetujuan wali. Jadi nggak sah. Jadi tapi dari sisi hak asasi manusia, berarti manusia perempuan itu ya belum jadi manusia karena tidak bisa menentukan masa depannya sendiri. Ya. Tetapi kekuasaan mutlak seorang wali yang dulu pada fikih Islam itu boleh hak memaksa anak gadisnya, bisa dipaksa kalau masih gadis, dan yang jadi walinya adalah bapak kandungnya sendiri, maka hukum pernikahan paksaan itu dianggap sah. Ya, setelah dikeluarkan undang-undang pernikahan di negeri ini tidak boleh ada paksaan. Begitu terjadi masuk penjara sanksinya, itu negara. Dan ini didemo oleh umat Islam tahun 74 ketika undang-undang pernikahan ini disahkan, didemo. Alasannya bagaimana negara melarang sesuatu yang tidak dilarang Tuhan. Ngeri kan? Jadi maunya seperti apa? Ya itulah makanya yuk kita sementara berwacana aja dulu gitu dengan melalui puisi-puisi ini, artinya kan tidak menimbulkan kekacauan. Terima kasih kita aja kira-kira. Baik. Selalu menarik Pak Tato perbincangan pada malam hari ini, tapi tetap waktu sudah membatasi gitu. Kita masuk ke sesi selanjutnya yaitu closing statement Pak Tato. Ya, closing statement. Yang lain nggak ada lagi, nggak ada yang reaching. Ada. Sama nih. Nggak ada mungkin. Okay. Ya. Ya, masuk ke closing statement. Closing statement pertama diberikan waktu kepada Mbak Mukarramatun Nisa. Dipersilakan Mbak untuk closing statementnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Buya Abdul Syakur Yasin MA atas kesempatannya kepada saya untuk bisa membacakan Gelombang Cinta karya beliau. Terima kasih juga kepada Mbak Moderator dan juga Pak Tatoge. Terima kasih juga kepada semuanya yang telah hadir dalam kajian malam ini. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk semuanya, juga permintaan maaf yang sebanyak-banyaknya apabila mungkin saya kurang enak gitu membacakan Gelombang Cintanya, atau mungkin ada salah kata atau apapun ya, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih juga Buya sampun mendoakan saya, sampun mengapresiasi saya. Semoga nanti bisa sowan di Indramayu, bisa sowan ketemu Buya nggih, amin Allahumma amin. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Mbak Nisa. Ditunggu nanti silaturahminya Mbak Nisa. Ya, closing statement selanjutnya diberikan waktu kepada Pak Tato. Dipersilakan. Terima kasih Mbak Hani. Izin lagi Buya. Pemirsa, berkaitan dengan kajian malam ini, tidak terasa kita semua digenjot pikirannya untuk berpikir secara liar berkaitan dengan terma-terma kehidupan di masyarakat kita, termasuk tentang perjodohan, perkawinan, termasuk di dalamnya antara persetujuan orang tua dan anak. Buya menyoroti bagaimana kesetaraan dalam segala hal, bukan toleransinya tetapi kesetaraannya. Ada satu kisah berkaitan dengan Hermes tadi. Saya di awal pemirsa berbicara tentang Hermes, hermeneutika dari dewa itu. Di kampung kita, di Jawa Barat masih ada satu mitologi atau mitos yang berkembang sampai sekarang Mbak Hani. Sebut saja ada fenomena kutang
dan celana dalam berserakan di Gunung Sanggabuana di Kerawang. Ini terjadi viral setiap bulan Maulid. Mengapa ini terjadi? Karena diyakini di situ ada mitos apabila pengunjung datang ke Gunung Sanggabuana tadi wajib mandi di pancuran emas. Setelah mandi itu wajib melepas seluruh pakaian yang melekatnya supaya buang sial. Ini artinya ada kebiasaan yang masih dipakai. Kalau melalui pendekatan hermeneutika berarti masih menggunakan sabda-sabda alam yang berkaitan dengan kejadian. Itu sekilas bagaimana mitologi yang masih ada di wilayah kita. Saya kembali ke Mbak Hani. Ya, baik, terima kasih Pak Tato. Closing statement selanjutnya kepada Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk closing statement dalam kesempatan ini saya ingin menganjurkan kepada anak-anak kita yang menghadapi masalah yang sama, sudah saling mencintai tapi tidak mendapatkan restu dari orang tua. Inti pesan saya, jangan menempuh jalan pintas. Yang terjadi di masyarakat adalah dengan cara kawin lari. Artinya kekasihnya dibawa pergi ke Ciasem dan minta dikawinkan dengan wali muhakam. Artinya cari kesepuhan yang ada di sana untuk menikahkan. Di dalam hukum fikih memang ada peluang seperti itu, yaitu ketika wali itu tempatnya jauh, ukurannya 2 farsah, yang kalau diukur dengan kilometer adalah sekitar 90 kilometer, maka seorang perempuan bisa menikah dengan menggunakan wali muhakam, bukan wali hakim ya, wali muhakam artinya seseorang kesepuhan itu kita tunjuk untuk menjadi wali. Itu di kitabnya ada. Dengan pertimbangan daripada melakukan perzinahan, ya kan gitu, maka diberi kemudahan cara ketika tempatnya berjauhan. Jadi dibawa pergi dulu. Dari sini ke Ciasem kan ada 90 km tuh. Nah itu adalah asumsinya adalah pada kondisi abad ke-8, abad ke-9 ya, atau juga abad-abad belum ada transportasi, belum ada jalan raya, masih hutan belukar. Dari sini ke Ciasem itu 90 km. Kalau kita menunggu kedatangan wali lalu mau menikah, kapan datangnya nggak tahu. Jangan-jangan dimakan buaya. Karena untuk ke Ciasem, yuk kita hitung berapa kali Anda menyeberangi sungai. Belum ada jembatan, belum ada jalan raya, belum ada mobil, belum ada sepeda, belum masuk hutan belukar. Jadi kesulitan yang ditempuh oleh seorang wali untuk datang di lokasi pernikahan itu menjadi sulit, maka diperbolehkan dengan wali muhakam. Di kitab fikihnya ada, tapi kita harus mengerti itu pada kondisi ya kita masih hidup zaman primitif, belum ada transportasi, belum ada komunikasi, sehingga daripada anak itu tidak menikah ya sudah pakai wali muhakam. Itu. Atau juga ada lagi sebagian yang mencoba untuk memaksa orang tuanya menyetujui, sengaja dihamilkan dulu. Itu juga saya tidak menganjurkan anak-anak kita seperti itu. Tetapi ada jalan, ada prosedur yang legal dan dibenarkan secara hukum. Yaitu silakan kamu berdua menghadap ke pengadilan agama. Di situ bikin permohonan yang isinya
kami saling mencintai. Kami sudah seperti perangkok, udah lengket gitu, nggak bisa lagi. Tidak mungkin aku hidup tanpa kekasihku ini. Wahai Tuhan Hakim, mohon nikahkan kami ya dengan dispensasi hukum yang ada. Ya, itu permohonan intervensi dari pengadilan. Nah, nanti pengadilan itu akan memanggil bapak si perempuan atau bapak si laki-laki yang tidak setuju atau kedua-duanya tidak setuju, dipanggil oleh pengadilan bahwa dihimbau, disarankan supaya dinikahkan saja karena bapak bahwa anak-anakmu sudah saling mencintai dan tidak bisa dipisahkan lagi. Ketika panggilan pertama tidak setuju, nanti dalam tempo waktu 1 bulan atau 1 minggu terserah pengadilan, dipanggil lagi yang kedua kali, dimediasi lagi. Kalau tidak setuju juga, yang ketiga kali kalau tidak setuju juga, maka pengadilan mengeluarkan surat keputusan pencabutan hak perwalian. Diambil oleh pengadilan. Nah, ketika pengadilan yang menikahkan disebut walinya itu wali adl. Wali adl itu adalah penguasa atau hakim ya yang menikahkan menggantikan bapaknya yang tidak mau menikahkan. Itu adalah prosedur yang legal yang dibenarkan seperti itu. Tolong kepada anak-anak kita termasuk Ananda Mukaramatonisa jangan lalu akhirnya kawin lari gitu kan, atau sengaja dihamilin dulu. Lalu kalau sudah hamil orang tua terpaksa kan, iya kan. Nah akhirnya Pak saya sudah hamil 2 bulan, ya udah gitu los kawin sana gitu. Nah, akhirnya dikawinkan paksa semacam itu. Jangan seperti itu ya. Ya sekalipun dalam hukum fikihnya ini fikihnya sangat meringankan sekali sih. Ya saya tidak setuju, tapi fikihnya saya baca aja dulu kan gitu. Dalam kitab fikih itu baik di Muhadzab atau di Majmu atau di Anatul Talibin, Fathul Wahab, Fathul Muin, banyak sekali bahwa ketika si perempuan itu sudah hamil, itu baru 1 bulan 2 bulan, lalu kawin, perkawinannya sah, lalu anaknya gimana? Nah, tentang status anaknya gimana? Nanti dihitung dari waktu dia menikah dengan lahirnya bayi berapa bulan. Kalau lebih dari 6 bulan, maka si bayi lahir yastahiqul intisab. Bisa intisab, artinya bin bapaknya sah menjadi anak. Dan juga yahiqul lahul wirasah, dan berhak untuk mendapatkan warisan. Bapaknya mati dapat warisan. Yaitu dihitung dari tanggal berapa dia menikah dan tanggal berapa bayinya lahir. Kalau kurang dari 6 bulan itu dia dapat warisan dan bisa menjadi wali dan juga bisa memanggil dia sebagai bapak, intisab, bin bapaknya. Tapi kalau kurang dari 6 bulan, maka dia tidak dapat warisan, tidak berhak mengintisabkan nama bapaknya, ya, dan tidak bisa menjadi wali. Jadi berapa bulan tuh? Ya hitung aja. Kalau 3 bulan nikah, kemudian 3 bulan hamil, lalu menikah, 9 bulan kemudian berarti 6 bulan. Nah, kalau kurang dari 6 bulan, berarti bayi itu sudah lebih dari 3 bulan kan? Ya kan, ditambah 6 bulan, berarti kan 6 bulannya kurang. Nah itu berarti anak jadah jadinya. Tapi kalau 2 bulan hamil dan dinikahkan, nah melahirkannya kan 7 bulan kemudian. Nah di situ dia dari fikih ini fikih ya, ini fikih. Fikih kan dugaan.
Ya, sekalipun saya tidak setuju. Ini sepertinya memberikan peluang kepada anak-anak kita untuk mencicipi lebih dahulu sesuatu yang haram sebelum nikah. Toh nantinya sah kok. Itu kan. Ya terserah. Boleh nggak kalau saya tidak setuju dengan putusan fikih? Nanti dibodoh-bodohin lagi nih. Ini bodoh ini. Nggak baca kita takir. Nah itu. Jadi itu putusannya. Jadi apakah kawin lari, apakah dihamilin dulu, itu jangan menempuh yang semacam itu. Sebaiknya memakai prosedur yang legal saja. Silakan anak-anak kita semuanya kalau mengalami hal yang sama dengan cerita dari Sajak ini, silakan datang saja ke pengadilan. Prosedurnya diatur oleh undang-undang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sahabat Wahima TV, menarik sekali kajian Kitab Fi Dhilalil Quran dan pembacaan Gelombang Cinta pada malam hari ini. Terima kasih saya sampaikan kepada yang sudah bergabung pada malam hari ini, terutama Neng Mukaromatun Nisa, ya, Mas Muhammad Syarif dan Tuan Guru Sahari juga Pak Teten yang sudah hadir pada kesempatan malam hari ini, dan tentu saja kepada Buya yang selalu kita nantikan nasihat-nasihat beliau. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Ani. Dan saya Tato. Salam damai, bahagia Indonesiaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.